Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Johannes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir syaitan dalam namamu. Lalu kami cegah dia kerana dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh kerana kamu adalah pengikut Yesus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, panggallah, kerana lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, panggallah, kerana lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, kerana lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan minggu ke-26 tahun liturgi B di musim biasa. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita mesti kita bekerjasama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang Allah, dan untuk damai dunia. Damai, shalom, penyelamatan. Injil hari ini memberitahu kita itu Sankti Johannes. Dia memberitahu Yesus ada satu orang halau iblis. Pakai nama Yesus, tapi mereka bukan pengikut Yesus, bukan sama-sama dengan Yesus. Sebab itu Johannes memberitahu dia berhenti. Tetapi Yesus memberitahu Johannes, jangan panggil dia berhenti. Siapa buat mukjizat pakai nama saya,
itu bukan mau cakap jahat kepada saya. Dan penting Yesus memberitahu Jones, siapa yang tidak lawan kita, mereka untuk kita. Siapa yang tidak lawan kita, mereka untuk kita. Artinya Injil hari ini panggil kita, mesti kita kerjasama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang Allah, dan untuk selamat dunia. Pembacaan pertama ikut Injil. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita Allah ambil itu roh dari Musa, kasih itu orang tua-tua Israel, dan mereka terus jadi nabi. Terus jadi nabi, prophesy. Tapi ada dua, tidak ada itu kema, itu sama-sama dengan Musa dan itu orang tua-tua Israel. Mereka pun terima Roh Kudus, mereka pun prophesy, mereka pun jadi nabi. Nah, sebab itu Joshua, dia memberitahu Musa, kasih ini dua orang berhenti. Sebab dia tidak ada sama-sama kita di kama, di tent. Tetapi Musa kasih tahu Joshua, kau cemburu gak? Kau diri hati gak? Kau dengki gak? Kau jealous untuk saya? Dan Musa cakap, bagus lagi kalau Allah kasih Roh Kudus untuk sama orang Israel, jadi nabi-nabi untuk prophesy. Jelas, Pak. Jelas hari ini pembacaan jelas memberitahu kita, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan jealous, jangan compare, jangan compete, berlawan satu sama lain. Sebaliknya, kerjasama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang Allah, dan untuk selamat dunia. Jelas. Sekarang kita tengok praktikal. Di Gereja Holy Trinity Tawau Sabah Malaysia, kita banyak community, kumpulan-kumpulan. Filipino community, Indonesian community, Karazan Dusun Murid community, community Cina, Neo Catechumenal community, Basic Ecclesial Community BEC, prayer meeting, Life Spirit Seminar, prayer group, Bible sharing group, Legion Mary, Divine Mercy, banyak kumpulan. Apa penting? Jangan cemburu satu sama lain. Jangan dengki satu sama lain. Jangan jealous satu sama lain. Jangan lawan satu sama lain. Tetapi bekerja sama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan gereja, untuk selamat dunia. Dan di dunia bukan satu agama saja Katolik, bukan satu gereja saja Katolik. Ada Anglican, gereja Anglican, ada gereja Basel, Methodist, SIB, Calvary, Charismatic, banyak. Tapi pembacaan hari ini memberitahu kita, jangan jealous satu sama lain, jangan cemburu satu sama lain, jangan dengki satu sama lain, jangan iri hati untuk sama lain, jangan lawan satu sama lain. Sebaliknya kerjasama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan Christianity, untuk selamat dunia. Lagi, di dunia bukan agama Kristen saja, ada agama Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sama juga, pembacaan hari ini memberitahu kita, jangan cemburu, jealous, dengki, jangan lawan satu sama lain. Sebaliknya kerjasama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang Allah, untuk damai dunia, damai, shalom, penyelamatan.
Sancti Papa Franciscus satu contoh yang baik untuk dunia. Mengapa? Tahun 2019, dia dan itu Grand Imam dari Al-Azhar, Kairo, Egypt. Nama dia Grand Imam Ahmad Tayyab, Tayyeb. Mereka dua-dua pergi Abu Dhabi, United Arab Emirates, UAE. 4 hari bulan 2, 2019. Mereka sign, tanda tangan satu dokumen. Apa itu dokumen? Persaudaraan manusia untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Dan tahun ini, 2021, Sancti Papa pergi Iraq. Dia jumpa Grand Ayatollah Sistani. Grand Ayatollah Ali Al-Sistani. Di Iraq. March 3 hari bulan tahun ini. Dan kau tahu apa itu Grand Imam Ayatollah? Grand Imam Ayatollah itu kepala itu Syiah Islam. Malaysia Sunni Islam, Saudi Arabia Sunni Islam. Itu kepala itu Grand Imam Al-Azhar dari Kairo, Egypt. Tapi ini Grand Ayatollah lain. Dia kepala untuk Syiah Islam yang Syiah Islam di negeri Iran. Kau tahu apa dia cakap kepada Sancti Papa? Banyak orang tidak tahu. Dia kasih tahu Sancti Papa, kau Kristian. You are part of us, we are part of you. It means we are brothers. Dia cakap kepada Sancti Papa, kau Kristian, kau bahagian kita, kita bahagian kau. Kita saudara. Persaudaraan manusia. Untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Apa penting macam saya tadi cakap. Sungguh pun lain agama. Jangan lupa, Kristian dan Muslim sama-sama jadi 57% orang dunia. 57% of the world's population. 57% orang-orang dunia. Apa penting? Sungguh pun lain agama. Terlebih pembacaan hari ini memberitahu kita. Jangan cemburu satu sama lain. Jangan lawan satu sama lain. Sebaliknya, kerjasama untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang-orang Allah, untuk damai dunia. Damai, shalom, peace. Mas Mol selalu ikut pembacaan pertama. Hari ini Mas Mol memberitahu kita, bukan saja Musa ada roh Allah, bukan saja orang tua-tua Israel ada roh Allah, tetapi kata-kata Allah, sabda Allah, undang-undang Allah pun ada roh Allah. Sebab itu, undang-undang Allah pun boleh kasih kau hidup, boleh kasih kau gembira, boleh kasih kau bajik kebijaksanaan. Sebab itu, kamu ingat Kristus sendiri cakap. Injil Yohanes bab 6 ayat 63. Kristus cakap, kata-kata saya, roh dan kehidupan. Itulah hari ini Mazmur memberitahu kita undang-undang Allah. Roh dan kehidupan. Tengok Mazmur respon jawapan tadi dan tengok bahagian pertama. Respon bahasa Inggeris. The precepts of the Lord gladden the heart. The precepts of the Lord gladden the heart. Undang-undang Allah memberi hati gembira. The law, bahagian pertama. The law of the Lord is perfect. It revives the soul. Undang-undang Allah yang terbaik. Kasih kita nyawa hidup.
Sungguhpun kita nyawa sudah mati. Revive the soul. Kasih kita nyawa hidup. Lagi. The rule of the Lord is to be trusted. It give wisdom to the simple. Undang-undang Allah kita boleh percaya. Mengapa? Sebab kasih kebijaksanaan untuk orang yang simple. Jelas. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau sudah dengar, kau sudah tahu. Kau buat. Pembacaan kedua. Tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua hari ini. Dari James. Ada penting mau memberitahu kita. Orang kaya dan kuasa. Tidak boleh injak dan tipu orang miskin dan lemah. Orang kaya dan kuasa mesti kasih gaji adil, gaji yang boleh hidup untuk orang miskin dan lemah. Jelas. Hari ini hari istimewa. Sebab hari ini hari migrant dan refugees, hari sedunia untuk migrant dan refugees. Ke-107. Sebab itu Sankti Papa Franciscus ada surat istimewa untuk kita. Dan itu surat punya tajuk, title, Towards an Ever Wider We. Towards an Ever Wider We. We, not they. Bahasa Malaysia. Kepada selalu luas punya kita. Sungguh pun teknikal, artinya simple. Jangan kau panggil orang migrant refugee mereka. Mereka bukan mereka. Mereka kita. Not we. No, not they, but we. Not those, not them, but us. Migrant refugee bukan mereka. Tapi migrant refugee, we, kita. Itu cakap saja. Bagaimana buat Sankti Papa Franciscus, satu Sankti Papa yang terbaik. Dia cakap banyak kali sudah. Kalau saya tidak salah, dari tahun 2019 sama juga dia satu surat untuk Hari Sedunia untuk migrant dan refugees. Dia cakap masih kita buat 4. Pertama, welcome migrant, terima migrant. Kedua, protect migrant, jaga migrant. Ketiga, promote migrant, promosi migrant. Keempat, integrate migrant, integrasi migrant. Beginilah saja. Migrant tidak jadi they, jadi we. Bukan mereka, migrant bukan mereka. Migrant kita. Kita tahu bah. Ini kata, bukan kata cakap saja. Ini kata buat. Bahasa Inggeris cakap. Verb, we are be, doing words. Kita buat ini 4. Kalau kita serius, sincere, migrant jadi we bukan they, buatlah ini 4. Pertama, welcome, terima. Kedua, protect, jaga migrant. Ketiga, promote migrant. Keempat, integrate migrant, integrasi. Supaya migrant jadi we, bukan they. Supaya migrant jadi kita, bukan mereka. Jelas. Jangan pura-pura tidak tahu. Tahu, tapi tidak mau buat. Minta Roh Kudus tolong kau buat. Hari ini, hari migrant dan refugee. Sebab itu saya mau kasih sedikit berkongsi sharing tentang sekolah migrant di Holy Trinity Church Tawau, Sabah, Malaysia. Dalam gereja kita, kawasan gereja kita,
kita ada sekolah migran yang pakai kita punya parish hall, catechetical center, Sunday school dan lain-lain. Ini sekolah migran, Indonesian consulate yang bayar, Indonesian consulate yang buat administration. Gereja tidak buat apa-apa, tapi gereja kasih bangunan free. Pemberian percuma. Compound free. Electric free. Air free. Ini sekolah migran sudah 10 tahun. 10 tahun. Primary 1 sampai Form 3. Primary 1, 2, 3, 4, 5, 6. Form 1, Form 2, Form 3. Habis itu mereka sambung belajar di Indonesia. Form 4, Form 5, Form 6 sampai university. Dan ini sekolah mula tengah tahun. Berhenti pun tengah tahun. Sebab itu tahun 2020 sampai tahun 2021 ada 441 murid. 441 murid. 85 Katolik. 178 Kristian lain agama. 178 lagi orang Islam. Tahun ini 2021 sampai 2022, 2021 sampai 2022 ada 403 murid, 70 Katolik, 166 Islam, 167 Kristian lain agama yang bukan Katolik, yang bukan Katolik. Terapi sebab COVID-19, lockdown. Sebab itu sekarang semua cikgu ada online, internet online. Internet online. Tapi saya gembira mengapa? 10 tahun, prinsipal memberitahu kita sudah 59 murid-murid dari sekolah migran kita Holy Trinity Church Tawau Sabah Malaysia dapat scholarship sampai university, sampai habis university, sampai sudah ambil degree. Kalau kita kira, kalau 59 scholarship untuk 10 tahun, 1 tahun ada 6 scholarship. Kerajaan bayar untuk mereka belajar di Universiti Indonesia sampai habis belajar Universiti Indonesia sampai dapat degree. Ini betul gembira. Sebab itu kita terima kasih Allah untuk sekolah migran ini Holy Trinity Church Tawau. Dan kita sembahyang Allah, bakatlah sekolah kita, bakatlah guru besar kita, bakatlah cikgu-cikgu kita, dan bakatlah semua murid-muridnya. Itu yang terpenting. Dengan ini saya wish kau happy and blessed Sunday and happy and blessed Migrant Sunday. God bless you, God loves you. Amen.